Ya, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas suatu topik kelainan jantung bawaan, yaitu ventricle septal defect. Ventricle septal defect merupakan kelainan bawaan yang termasuk tipe yang acyanotic atau yang tidak biru ya. Ventricle septal defect merupakan adanya lubang ya atau defect yang terdapat di septum ventricle yang menghubungkan antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Kemudian slide. Nah, secara embriologi perkembangan jantung manusia di dalam kandungan pada 3 bulan pertama diawali oleh terbentuknya atau terdapatnya suatu gambaran seperti tabung ya atau bulbus, yang mana pada awal-awalnya terbentuk tabung ini bagian atas merupakan yang akan menjadi great artery atau truncus arteriosus, kemudian di bawahnya ada bulbus cordis, kemudian di bawahnya ada yang bakal menjadi ventricle, di bawah lagi akan menjadi bakal atrium, dan di bawahnya lagi akan menjadi bakal dari sinus venosus ya atau SVC dan IVC. Kemudian pada perkembangan berikutnya akan terjadi spiralisasi ya atau pemutaran dan septasi ya, yang mana pada berikutnya akan terjadi gambaran seperti ini, di mana yang di atas berbalik akan menjadi atrium, akan ke atas, kemudian yang di bawahnya akan menjadi ventricle, dan terdapat septasi di masing-masing ruang tersebut. Nah, kemudian ventricle septal defect sendiri terjadi akibat adanya kegagalan bertemunya bagian dari part muscularis atau dan bagian dari endocardium, yang mana pars muscularis akan bergerak ke arah sepal atau ke atas, dan bagian endokardium akan bergerak ke bawah, dan itu tidak bertemu, maka akan terjadi defect atau lubang yang terjadi akibat kegagalan tersebut. Slide. Nah, secara anatomi kalau kita belah ya jantung normal di tengah-tengah, maka akan tampak seperti ini. Ini atrium kanan, ini atrium kiri, kemudian ventricle kiri, ventricle kanan, yang mana pada atrium kanan terlihat ada fossa ovalis, kemudian ada sinus venosus, dan kemudian ada katup tricuspid ya, dan adanya trabecula dari ventricle kanan. Slide. Nah, VSD sendiri atau defect septum ventricle secara garis besar dibagi beberapa tipe ya. Ada yang tipe konal ya, yang bisa terdiri dari yang biasanya dekat dengan great artery, atau bisa juga disebut dengan subaortic doubly committed. Kemudian tipe bisa juga perimembran yang paling banyak ya, sekitar 80%, bukan tipe perimembran ya. Kemudian tipe muskular ya, yang biasanya bisa single bisa multiple. Kemudian tipe inlet yang mendekati satu tricuspid ya. Nah, yang berhubungan dengan VSD biasanya cukup banyak ya. VSD sendiri sebagai kelainan yang tunggal itu mungkin hanya separuhnya berhubungan dengan kelainan yang lain ya. Bisa dengan PDA, bisa dengan coarctatio aorta ya, bisa dengan yang tipe obstruktif atau TOF, atau dengan TGA sekalipun. Slide. Nah, secara patofisiologi VSD berhubungan dengan ukurannya ya. Makin besar ukuran VSD tentunya akan makin cepat berdampak kepada keadaan klinis pasien ya. Apabila VSD-nya kecil, tentu akan tidak terlalu menyebabkan keluhan atau gangguan pada
si pasien. Cuman apabila besar maka akan cepat terjadi kelainan atau keluhan, yang mana VSD itu secara patofisiologi akan terjadi aliran darah dari ventrikel kanan melalui lubang VSD itu akan bergerak ke arah ventrikel, dari ventrikel kiri bergerak ke arah ventrikel kanan. Selanjutnya dari ventrikel kanan akan lari ke pembuluh darah paru. Makin besar lubang tersebut, maka makin banyak darah yang akan bergerak ke arah paru-paru, sehingga akan terjadi apa yang disebut dengan lung overflow ya. Jadi akibatnya akan menyebabkan paru-paru kebanjiran darah. Hal tersebut tentu akan menyebabkan paru-paru tidak dapat berfungsi secara maksimal ya. Artinya perfusi dan ventilasinya akan terdapat gangguan akibat dari darah yang begitu banyak yang datang ke paru-paru. Pada awal-awal paru-paru sendiri bisa mengkompensasi, artinya pembuluh darah paru akan bisa berdilatasi secara baik ya. Namun sebetulnya pada awal-awal usia, pada usia 1-3 bulan resistensi paru itu masih tinggi sebetulnya. Jadi sebetulnya pada saat awal-awal usia resistensi paru masih tinggi, hal ini menjadi proteksi buat pasien. Jadi tidak terlalu banyak darah yang akan lari ke paru-paru. Namun setelah 3 bulan di mana resistensi parunya akan turun, maka akan makin banyak darah yang akan bergerak atau menuju ke paru-paru, sehingga paru-parunya akan kelebihan pasokan darah, sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi paru-paru tersebut. Nah, selanjutnya pada saat pembuluh darah paru sudah tidak mampu berdilatasi, maka akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah paru tersebut, yaitu akan terjadi pengerasan pada dinding pembuluh darah, sehingga akan menyebabkan penyakit yang disebut dengan penyakit paru ya, atau PVD atau pulmonary vascular disease. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada keadaan di mana terjadi PVD, maka aliran darah dari jantung kanan akan berbalik ke arah jantung kiri, sehingga akan menyebabkan pasien kelihatan biru ya. Pada tahap itu akan terjadi kelihatan klinisnya pasien biru. Namun secara keluhan mungkin pasien akan berkurang keluhannya, sesaknya berkurang, gagal jantungnya mungkin tidak tidak seberat keluhan awalnya. Namun secara klinis dia biru, dan lama-lama dia akan lelah jantungnya juga ya. Oke. Dan akan menuju ke arah kegagalan atau kematian. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa secara klinis tergantung dari besar kecilnya lubang. Makin besar lubangnya tentu secara klinis akan makin cepat terjadi keluhan. Yang mulai dari gangguan sesak napas ya. Jadi komplain parunya atau fungsi ventilasinya akan terganggu, sehingga pasien menjadi sesak. Kemudian akibatnya susah untuk minum susu, untuk makan, hingga akibatnya berat badan juga tidak naik-naik ya, dan seterusnya, sehingga akan menyebabkan pasien secara secara pertumbuhan dan perkembangan akan mengalami gangguan. Slide. Nah, secara pemeriksaan fisik sebetulnya kelainan jantung bawaan yang ventricular septal defect ini dari awal dia lahir sudah bisa terdeteksi ya, dengan diperdengarkan adanya bunyi murmur pada jantungnya ya. Pada dokter anak biasanya sudah bisa mendeteksi adanya kelainan jantung bawaan ya. Biasanya akan terdengar pada fase sistolik, baik secara pada saat seluruh fase sistolik atau pada awal-awal sistolik ya. Slide.
Nah ini secara anatomi perubahan yang terjadi pada jantung, pada kelainan jantung ventricular septal defect ini adalah adanya pembesaran dari pembuluh darah paru. Karena darah banyak ke arah paru, tentu pembuluh darah paru akan mengalami pembesaran. Begitu juga dengan jantung sebelah kiri, ya. Mungkin karena menampung darah lebih banyak yang lari ke paru-paru, tentu jantung kirinya juga akan makin besar, ya. Slide. Nah, secara pemeriksaan ronsen kita bisa melihat pada kelainan jantung yang tipe VSD ini adalah adanya gambaran broncovascular yang meningkat, ya, atau disebut dengan pletora. Karena memang darahnya lebih banyak, tentu gambaran pembuluh darah di parunya juga akan tampak besar-besar dan akan terlihat lebih banyak. Dan jantung memiliki apex yang menurun, ya, karena memang di jantung kirinya lebih besar sehingga apexnya akan turun. Slide. Dan juga mungkin adanya penonjolan dari segmen pulmoner. Slide. Ya, ini secara ilustrasi, ya, mengenai size dari VSD itu sendiri, apa yang terjadi pada jantung secara anatomi, mana pada yang kecil tentu perubahan anatominya tidak banyak berubah, tapi makin besar tentu akan makin terlihat perbedaannya antara yang normal dengan yang terjadi perubahan. Slide. Nah, secara ekokardiografi yang merupakan pemeriksaan standar, ya, untuk mendiagnostik kelainan VSD ini, yaitu dengan ekokardiografi. Dengan ekokardiografi kita bisa melihat anatomi intrakardiak, ya, tidak hanya VSD tapi tentu yang lainnya. Kita jadi bisa mendiagnostik, mencari selain dari VSD itu sendiri, ya, baik secara 2D, secara Doppler dan color, tentu bisa mendeteksi itu semua. Slide. Ya, ini beberapa view yang bisa kita lihat dengan ekokardiografi, ya, mulai dari four chamber, ya. Dengan four chamber, slide dulu sebelumnya kita lihat. Nah, dengan four chamber kita bisa tentu melihat ruang-ruang jantung, ya, jantung kanan, jantung kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri, ya. Jadi kita pada saat pemeriksaan echo ini kita melihat, ya, pada four chamber ini, kalau misalkan dia VSD, tentu yang kita lihat ada cari benar gak sih dia VSD, ya, adanya defek atau tidak, ya, satu. Kemudian dua, ukurannya, ya. Yang ketiga adalah mengkonfirmasi apakah jantung kirinya membesar atau tidak. Kita harus curiga atau waspada kalau ada defek tapi kok jantung kirinya kok malah kecil atau sama aja dengan yang jantung kanan. Tentu ada tanda tanya buat kita sebagai dokter bedah untuk mengantisipasi segala sesuatunya, ya. Kemudian ada pemeriksaan bisa dengan parasternal long axis atau parasternal short axis, ya. Bisa dengan echo bisa terlihat adanya apakah dia tipe seperti apa, apakah tipe yang inlet, kemudian perimembran, atau yang konal atau doubly committed, ya. Itu bisa terlihat dari gambaran short axis. Kemudian kita juga melihat katup-katup. Tadi pada four chamber kita bisa melihat katup-katup tricuspid dan mitral, ya. Apakah ada regurgitasi pada katup tricuspid atau mitral sekalipun, ya. Nah, dalam pemeriksaan echo ini kita bisa melihat harus mengetahui gradien dari VSD itu, ya. Apakah melalui defeknya itu atau melalui tricuspid, ya. Di situ kita bisa mengukur
kita bisa mengetahui seberapa besar penekanan atau peningkatan tekanan di tingkat paru-paru. Dengan itu kita bisa mengantisipasi bahwa pasien ini sudah mengalami peningkatan yang ringan, sedang atau berat. Slide. Nah, ini salah satu kalau kita belah pemeriksaan ini di tingkat aorta ya, ini aorta, kemudian ini LA, ini RA, ini kemudian RV, kemudian ini PA ya. Kita bisa melihat lubangnya itu di mana ya. Apakah di perimembran pada pukul 11 biasanya perimembran, pukul 1 biasanya dia SADC kan. Nah, itu bisa kita lihat. Kemudian kalau bisa ini apa sudah terjadi misalkan PR atau pulmonary regurgitasi, kita juga bisa lihat di gambaran ini. Slide. Nah, ini kalau misalkan SADC ya, misalkan di jam 1, maka akan terlihat seperti ini defeknya ya. Bisa dilihat mungkin di sana di gambaran echo yang asli ya, tentu bisa dilihat. Ini hanya gambar ilustrasi saja. Slide. Kemudian ini yang inlet ya, ini di bawah kita bisa lihat ini ada defect di dekat-dekat dengan katup terkuspit ya, maka akan terlihat seperti ininya. Jadi yang paling kita harus waspada pas saat penutupan ya tentu yang ini, karena dia dekat dengan sistem conduction ya, jadi harus hati-hati pada saat penutupan. Slide. Nah, ini yang muskular ya, tentu bisa lebih mudah pada gambaran port chamber, kita bisa lebih detail melihat adanya defect ya. Ini secara echo kita memang sepertinya ngelihatnya enak gitu ya, garisnya itu lubangnya kelihatan enak, padahal pada saat intraoperatif, pada saat kita melihat benar itu sangat susah, karena di sekitar ini banyak trabekula yang menutupi lubang itu, jadi mencarinya saja susah. Pada tipe inilah kita biasanya susah menutupnya ya. Ini kalau cara gambar ilustrasinya memang gampang, enak, tapi kan di sekitar ini banyak trabekula, anyaman otot itu yang nggak bisa, padahal dia berlubang tapi dia ketutup oleh trabekula. Slide. Ya, ini tentang indikasi untuk penutupan secara non bedah ya, atau bisa disebut transkateter ya. Biasanya dikerjakan oleh teman sejawat kardiologi ya, untuk menutup lubang VSD dengan device ya, Amplatzer VSD ya, dengan alat device, dengan transkateter. Nah, tapi memang banyak ininya, kendalanya dan risikonya juga ya. Nggak jarang juga kita dikonsul karena ininya lepas atau terjadi komplikasi gangguan irama ya pada jantung. Slide. Nah, bagaimana sih sebetulnya penanganan dari kelainan jantung bawaan yang tipe VSD ini? Yang pertama adalah biasanya pasien datang dengan keadaan gagal jantung ya, pasien cepat lelah, kemudian udem hampir di seluruh badannya, kemudian sesak ya, berat badannya kurang, sampai kadang-kadang harus dipakaikan NGT untuk menambah berat badannya. Nah, yang pertama ya tentu biasanya datang oleh seorang ke dokter kardiologi. Mereka kan biasanya diberi obat-obatan antivalent ya, diuretik, kemudian digoxin, dan biasanya dan ACE inhibitor ya. Dan kemudian setelah mereka diagnostik, kemudian apakah mereka akan menutupnya dengan transkateter atau dengan pembedahan, memang tergantung dari mereka untuk melihat seberapa besar dan seberapa mungkin dia bisa ditutup dengan kateter. Apabila tidak mungkin ya tentu dirujuk ke dokter bedah. Slide. Ini yang masih non surgical ya,
Jadi ya seperti itu tadi, bahwa non surgical dengan transkateter ya. Slide lagi. Nah, kemudian secara histori VSD itu memang ya tergantung dari besarnya, kemudian lokasinya ya, semakin dan juga besar anaknya ya, kemudian juga keadaan klinisnya ya. Kalau misalkan dia sudah memenuhi syarat untuk ditutup, tapi anaknya masih keadaan infeksi, masih keadaan sepsis, tentu agak sulit untuk kita menutup VSD dalam keadaan seperti itu. Jadi kita harus melihat atau menilai manajemen dan pembedahan itu secara utuh ya, apakah memungkinkan untuk ditutup secara operasi. Slide. Nah, indikasi operasi pada pasien VSD tentu ya sebaiknya memang ditutup ya. Sekarang ini makin berkembangnya zaman dan teknologi tentu, dan pekerjaan tentu makin membutuhkan suatu fisik yang optimal lah ya. Misalkan ada anak yang terdeteksi penyakit jantung bawaan VSD, memang ukurannya masih kecil ya, belum menimbulkan gejala dan keluhan, tapi semakin dia dewasa, kemudian dia akan menjadi seorang yang membutuhkan fisik yang normal, yang optimal. Tentu hal-hal seperti ini tidak dimungkinkan oleh pekerjaan tersebut ya. Misalkan dia mau jadi polisi atau tentara, tentu adanya kelainan jantung ini pasti akan menghambat dia. Jadi sebaiknya akan dilakukan tindakan pembedahan pada umur-umur di awal kehidupannya. Nah, indikasi yang utama tentu apabila kita melihat secara fisik klinis dia menimbulkan gejala yang terus berulang ya, dengan obat-obatan membaik tapi berulang kembali, terus kemudian terjadi infeksi saluran napas yang terus berulang juga, dan berat badan yang tidak naik-naik, sehingga menimbulkan penurunan dari kualitas hidup si anak, sehingga harus dilakukan penutupan. Yang kedua adalah apabila secara aturan memang sudah harus memenuhi syarat, misalkan ada gangguan pada katup, menimbulkan gangguan pada katup jantung, kemudian secara ukuran jumlah darah yang ke paru-paru itu jauh lebih banyak daripada yang ke sistemik. Seperti itu yang menjadi indikasi utama. Apabila terdapat infeksi atau vegetasi di dalam ruang jantung, tentu juga akan menjadi keharusan dilakukan tindakan operasi. Nah, ini guideline atau ini ya, petunjuk lah bahwa ventricle septal defect dengan ukuran yang kecil maupun yang besar, apa sih yang menjadi indikasi ya, apabila dia dalam pemeriksaan fisik menimbulkan keluhan yang berat, kemudian infeksi yang berulang, tentu ada tempatnya dilakukan tindakan operasi. Atau secara pemeriksaan ekokardiografi dilihat adanya aliran darah yang ke paru yang begitu banyak, sehingga menimbulkan kelainan atau resiko terjadinya gagal jantung yang lebih besar, sehingga harus dilakukan tindakan penutupan. Dan apabila misalkan terdapat infeksi di dalam ruang jantung. Jadi ini yang menjadi petunjuk atau guideline kita untuk melakukan tindakan pembedahan. Nah, teknik sendiri tentu ada beberapa cara ya. Ada yang
tergantung dari lokasinya ya. Apabila dia yang tipe perimembran ya, yang dekat dengan katup trikuspid, maka tentu kita melalui via atrium kanan atau trikuspid. Namun apabila tipe yang konal ya, ada aortic doubly committed, tentu akan melalui pembukaan dari pulmonar artery. Kemudian apabila tipe yang muskular nih yang susah ya, tentu lewat ini juga trikuspid, namun susah. Kadang ada yang melakukan dengan membuka ventricle, namun mempunyai risiko terjadinya gangguan irama biasanya kalau kita membuka ventricle, dan juga khawatir adanya koroner yang cedera ya. Nah ini tipe kalau kita melihat kalau ports melalui atrium kanan, kita lihat perimembran, kita lihat kalau di atrium kanan itu kita lihat, yang kita lihat adalah gambaran trigonum dari Koch itu ya. Kita harus lihat anulus atrium, anulus dari trikuspid, kemudian sinus coronarius, kemudian ligamentum tudaru. Itu yang menyebabkan kita harus menjadi waspada pada tempat tersebut agar kita tidak mencederai dari conduction. Nah, perimembran masih agak lebih ini ya, lebih aman dibandingkan dengan yang tipe inlet. Kalau perimembran dengan kita membuka atau mengekspos dengan menarik katup trikuspid ke sisi atas dan sisi kanan, tentu akan terekspos dengan baik. Ya, slide. Ya, ini mungkin penegasan dari yang tadi ya. Kita lihat slide lagi. Nah, ini yang di CSI ya, lewat PA ya, kita membuka PA. Kita lihat di sini katup pulmonary artery ya, kita sisihkan, kemudian akan terlihat defeknya ya di bawah katup itu akan terlihat. Pas kita buka gitu, maka akan terlihat lubangnya itu. Kadang nggak sebagus digambar di buku, padahal di kenyataannya di intraop itu kadang berdekatan dengan sisi aorta ya, jadi agak susah untuk sampai melihat ke dalam. Jadi kadang mesti bolak-balik antara melalui PA dan melalui trikuspid. Jadi harus bolak-balik itu jahitnya, harus kita lihat. Slide. Ya, ini kurang lebih seperti ini ya, melalui arteri. Kita lihat gambaran ininya, lubangnya. Kita lihat ya yang di sisi kadang tuh makan anulus dari pulmonal. Jadi kita harus mengorbankan katup pulmonal dalam membuat jahitan. Kadang kita harus menjahitnya di anulus pulmonal. Jadi kadang agak ketarik sedikit biasanya katup dari trikuspidnya. Ya, slide. Yang inlet ya tadi berada di bawah katupnya trikuspid. Nah, itu yang bahaya, yang sering menimbulkan cedera pada conduction ya. Jadi selama atau sebelum kita melakukan tindakan operasi, kita harus edukasi keluarga ya, memberitahukan risiko-risiko terjadinya komplikasi pada saat operasi ya. Jadi misalkan akan dilakukan tindakan penutupan PSD yang inlet ini, kita harus kasih tahu keluarganya bahwa akan bisa terjadi gangguan irama. Kalau terjadi gangguan irama, apa yang akan kita lakukan ya, kita pasang alat bantu jantung sementara ya,
Nanti kalau misalkan dia kembali ya dalam 2 minggu, dia akan kita lepas. Tapi kalau bila tidak kembali, terjadi cedera, kita pasang pacu jantung yang permanen ya. Itu harus dijelaskan resiko-resiko operasi itu ya. Selain dari perdarahan ya, gangguan irama, juga sampai ya kegagalan dalam melepas dari mesin CPB juga harus kita beritahu, karena kemungkinan apapun bisa terjadi ya. Oke, slide. Oke. Kemudian yang kita harus perhatikan adalah pasca operasi itu apa sih yang akan kita hadapi di ICU nanti ya. Pasien yang setelah operasi, apa yang akan kita hadapi dan biasanya akan terjadi. Biasanya PSD kan disertai dengan hipertensi pulmoner ya. Itulah yang akan kita menjadi perhatian terbesar kita dalam penanganan pasca operasi ya. Kita harus melakukan manajemen pada pulmonary hipertensi ya. Jadi pada awal-awal pasien harus ditidurkan terlebih dahulu ya. Kita beri sedasi, kemudian tidak dibangunkan selama kurang lebih 12 jam lah minimal ya, agar respon ataupun adaptasi perubahan dari hemodinamik jantung itu akan bisa kita kontrol ya. Jadi pasien dalam keadaan ditidurkan, diberikan sedasi, kemudian diberikan anti nyeri ya, sampai pasien benar-benar tertidur. Kemudian ketika selama 12 jam itu hemodinamiknya stabil, kemudian saturasinya baik, laboratoriumnya juga oke gitu, pelan-pelan kita mulai bangunkan ya. Artinya obat-obat sedasinya mulai dikurang-kurangi sampai di stop. Nah, apabila terdapat gejolak ya tentu kita harus tidurkan kembali ya, untuk menghindari terjadi keadaan yang tidak kita inginkan ya. Selain itu juga kita harus manajemen pH-nya ya, pemberian obat-obat untuk menurunkan tekanan di parunya ya, bisa dengan sildenafil, bisa dengan nitric oxide dan lain sebagainya ya. Dan juga kita harus pantau laboratorium, terutama berhubungan dengan keasaman dari darah ya, kemudian laktatnya gimana, sekarang kita harus periksa. Slide. Nah, komplikasi yang bisa timbul akibat operasi PSD ini atau penutupan PSD ini adalah apa aja sih kira-kira? Salah satunya yang terutama adalah gangguan dari conduction ya, injury pada saat kita melakukan tindakan pembedahan ya, yang mana kita mengenai dari sistem conduction ya, dan itu memang yang paling sering ya, terutama pada tipe yang inlet tadi saya jelaskan ya. Walaupun yang tipe perimembran juga terjadi, karena memang pasti juga akan menyentuh daerah-daerah yang dekat dengan sistem conduction. Kemudian apabila kita juga akan mencederai dari katup aorta, nggak jarang juga yang terjadi hal seperti itu gitu loh. Jadi kita harus betul-betul lihat mana lubangnya dan mana katup aorta itu dekat dengan lubangnya itu ya. Jadi pada perimembran itu ini lubang, kemudian katupnya ada dekat situ. Nah, kalau kita terlalu dalam menjahitnya bisa mengenai katup aorta. Dan akan terjadi gangguan dari fungsi katup aorta itu sendiri, bukan stenosis atau regurgitasi. Kemudian bisa juga terjadi gangguan pada katup trikuspid ya, terutama pada yang inlet ya, karena kita harus menutup daerah di bawah anulus trikuspid. Nah, itu paling sering, dan korde-kordenya itu juga menyeberang sana sini. Jadi kita harus benar-benar menerobos istilahnya
di bawah dari korde tricuspid dan untuk menutup lubang itu. Dan itu nggak gampang ya. Jadi makin banyak korde yang nyebrang sana nyebrang sini tentu akan menjadi gangguan kita untuk melakukan penutupan, dan itu bisa terjadi korde yang itu akan terjahit ya, hingga menyebabkan gangguan fungsi dari tricuspid. Slide. Prognosis sebetulnya prognosis operasi penutupan VSD ini baik ya, prognosisnya baik ya. Harusnya sih komplikasinya atau mortality rate-nya itu sebetulnya 0% ya, asal kita memanage dengan baik. Artinya pasien ketika datang ke kita itu dalam keadaan yang optimal, baik ya, artinya tidak infeksi, kemudian tidak terjadi Eisenmenger syndrome ya, artinya sudah tidak telat lah ya. Itu akan mempengaruhi prognosis ya, artinya makin cepat kita tangani tentu akan makin baik ya. Jadi tergantung dari klinis dan keadaan VSD-nya itu sendiri ya. Jadi keadaan yang pH-nya sudah sangat tinggi, apalagi sudah terjadi Eisenmenger syndrome, tentu akan memiliki prognosis yang buruk ya dibandingkan dengan yang tidak terjadi pH atau belum terjadi pH. Slide. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya, izin dok, mau tanya dok. Silakan. Terkait tata laksana VSD dok, kan ada kalau misalkan dia ada gagal jantung, apabila kita memberikan diuretik dan vasodilator tidak berhasil, ada tempatnya dilakukan PA bending dok. Lalu kita tunggu setelah 6 bulan, kita tutuplah itu VSD. Nah, saat penutupan VSD itu, apakah kita perlu untuk merilis PA bendingnya atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang baik ya, yang bagus gitu loh ya. Nah, PA bending, peranan PA bending pada kasus ventricle septal defect adalah ketika pasien dengan VSD tapi belum memungkinkan untuk dilakukan penutupan VSD ya. Apa saja yang kira-kira yang menjadi penyebab dia belum memungkinkan untuk dilakukan tindakan penutupan VSD? Misalkan dia usianya masih terlalu kecil ya, di bawah 3 bulan, dan berat badannya juga masih di bawah 5 kilo ya. Makin kecil pasien, apabila dilakukan tindakan penutupan VSD dengan menggunakan mesin jantung bypass, mempunyai resiko yang besar ya. Kita tahu mesin CPB itu mempunyai efek samping yang besar ya, terutama pada pasien-pasien yang kecil, di mana akan menimbulkan reaksi inflamasi yang berat lah ya. Akibatnya nanti pasca operasi pasien akan mengalami keadaan sepsis dan akan menimbulkan kegagalan fungsi organ yang berat ya. Nah, keadaan lainnya adalah misalkan pasien cukup usianya dan cukup beratnya tapi dalam keadaan dia sepsis ya, dirawat di ICU karena sering batuk pilek, sering infeksi paru-parunya masih infeksi lah, masih belum baik. Tentu untuk dilakukan tindakan pembedahan dengan mesin CPB juga tidak memungkinkan. Tapi dia kalau tidak dilakukan sesuatu akan muter-muter aja gitu loh. Infeksinya membaik tapi aliran ke parunya masih berlebihan, tentu akan menimbulkan infeksi kembali. Maka dilakukan tindakan bending pada arteri pulmonar, tujuannya untuk mengurangi lung overflow, sehingga diharapkan ketika aliran darah ke parunya sudah banyak berkurang, infeksinya akan teratasi,
sehingga pasien akan bisa lepas dari ruang ICU, lepas dari ventilator, sehingga pasien akan lebih bisa optimal saat dilakukan penutupan. Mungkin ya sekitar tadi 6 bulan berikutnya kita evaluasi lagi ketika pasien sudah optimal, tidak infeksi lagi, paru-parunya sudah membaik, tentu baru kita akan melakukan penutupan. Ketika melakukan penutupan ya tentu setelah ditutup PA bendingnya dilepas. Ya, jadi kita rilis bendingnya, kemudian dilakukan penutupan. Saya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Saya bertanya dok, untuk VSD ini sendiri prakteknya pada di negara kita dok, apakah kita harus operasi secepat-cepatnya ataukah ada batasan usia dok? Kemudian tadi dari bagian yang dijelaskan ini disampaikan bahwa PA bending harus menunggu 6 bulan, kemudian diuretik harus menunggu 3 bulan, itu apakah ada sebabnya dok? Iya, seperti saya jelaskan tadi di awal bahwa usia 3 bulan pertama itu resistensi parunya masih tinggi. Jadi sebetulnya aliran darah dari jantung kiri yang ke arah parunya itu juga nggak sebanyak besar lubangnya gitu loh. Jadi artinya tetap yang ke arah sistemik lebih cukup banyak, yang ke parunya nggak sebanyak dari besarnya lubang tersebut. Nah, ketika dia sudah lebih dari 3 bulan, ketika resistensi parunya sudah menurun, tentu darah akan lebih senang ke arah paru-paru dibandingkan ke sistemik yang resistensinya lebih tinggi gitu kan. Nah, itu akibatnya ya akan menimbulkan gangguan pada pernapasan si pasien, tentu akan mengganggu. Nah, itu akan dilakukan tindakan apabila misalkan dia sudah bisa dikontrol dengan obat-obatan sampai menunggu usia umur 6 bulan, ya tentu akan lebih baik dibandingkan langsung pada saat usia 3 bulan. Ketika berat badannya sudah cukup besar sehingga efek samping dari mesin CPB-nya bisa dikurangi, tentu akan lebih baik. Nah, ketika tidak bisa dilakukan tindakan penutupan tapi harus dikurangi aliran darah ke parunya, ya tentu dibanding tadi itu. Dan selebihnya setelah itu baru 6 bulan di evaluasi lagi. Itu kira-kira ya. Ada lagi? Ya, silakan. Izin bertanya dokter, apabila VSD-nya bersifat yang non-committed atau lebih dari 1, itu apakah masih bisa ditutup atau sudah tidak bisa ya dok? Kalau misalnya sudah tidak bisa, penanganan treatment yang tersedia apa saja dok? Terima kasih dok. Ya, baik. Sebetulnya yang dimaksud mungkin bukan non-committed tapi yang muskular ya. Muskular itu yang biasanya sering lubangnya itu lebih dari 1 atau disebut Swiss cheese ya. Jadi lubangnya itu banyak, ada 3 biasanya ya. Walaupun bisa combine antara yang muskular dengan perimembran bisa juga gitu loh. Tapi yang biasanya sering multiple adalah yang muskular. Nah, memang susah dia menutupnya ya, mencarinya saja susah cari lubangnya gitu karena dia ini dari anyaman-anyaman, terbungkus dari anyaman-anyaman. Kalau lihat dari echonya sama ilustrasi sih enak gitu loh, seperti ini, padahal enggak gitu loh ya. Nah, itu yang susah. Apabila tidak bisa ditutup sama sekali ya kita lakukan itu seperti itu tadi, PA bending ya, untuk mencegah peningkatan aliran darah ke paru-paru, kita bending ya. Nah, memang kendalanya ketika usia makin tinggi dia tetap tidak bisa ditutup kan. Nah, itu tentu bending itu kan nggak tumbuh. Jadi kita harus lakukan rebending biasanya di usia-usia tertentu. Ketika dia menjadi stenosis malah makin biru, ya tentu akan malah jadi biru ya kan, karena alirannya berkurang jadi biru. Alirannya dari jantung kanan ke jantung kiri tentu akan menimbulkan biru. Nah, itu harus di rebending. Jadi disesuaikan kembali dengan berat badan dan usianya masih. Ya. Ini ada lagi? Ya, dok, izin bertanya dok. Iya, silakan. Ya, dok, kalau untuk saya ingin bertanya mengenai surgical ya dok. Kapan kita rencananya tutup? Apakah tutup VSD itu harus selalu pakai patch? Biasanya kita menggunakan infrapatch, atau kapan kita boleh hanya menggunakan plate saja? Nah, terus kemudian jika terdapat residual nih dok,
andai kata misalnya seperti Swiss kan biasanya dia di bagian bawah kita sulit untuk approach, atau misalnya ada residual lagi ketika kita sudah tutup pakai patch, itu biasanya kita tata laksananya atau solusinya bagaimana? Terima kasih dok semuanya. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat gambar tadi ada pas bagian penutupan, ya kurang lebih inilah ya. Ya, jadi prinsipnya kapan kita harus menggunakan patch ya? Kapan kita bisa menggunakan pledget saja? Itu tergantung ukurannya. Kalau sangat kecil, ada yang sangat kecil ya, mungkin 2 mili ya. Kalau kita pakai patch pun susah jahitnya ya kan, mungkin terlalu berlebihan dan tentu costnya juga tinggi gitu loh ya kan, karena patch itu juga harganya nggak murah ya. Di zaman BPJS ini memang kita harus berhitung, terutama pada rumah sakit pemerintah, untuk berhitung bagaimana meminimalkan cost tapi memiliki kegunaan yang maksimal ya. Jadi ketika ukurannya sangat kecil, bisa kita hanya menggunakan pledget. Pledget kan ukurannya kurang lebih setengah senti lah ya, 3 milian gitu tuh, didempetin gitu bisa ya. Jadi otot misalkan lubangnya segini, sini pledget tutup bisa gitu. Jadi dijahit pledget sana, pledget sini, jadi ditutup begini ya. Tapi kalau misalkan besar ya tentu lebih baik dengan patch ya. Kadang ada yang nggak mau sama sekali dengan pledget. Karena apa? Karena ketika pasien dalam keadaan henti jantung itu kan lemas jantungnya, kelihatannya memang kecil gitu. Tapi ketika dia terisi darah, dia akan mengembang gitu loh. Nah itu takutnya kalau jahitannya nggak kuat, dia robek. Apalagi kalau pasien-pasien yang kecil gitu, ototnya itu kan ini sekali, lembek lah ya, lunak ya. Nah itu kalau ngembang dia bisa robek dan menimbulkan residual ya, artinya tetap ada VSD-nya. Nah seperti itu ininya, kira-kira jawabannya. Ada lagi? Izin dokter? Ya. Izin, kalau misalnya pasiennya sudah mencapai, kalau sudah terjadi sindrom Eisenmenger gitu dok, kira-kira sebagai dokter bedah apa yang bisa kami lakukan gitu dok? Ya kalau sudah terjadi keadaan Eisenmenger syndrome, memang tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tutup malah cepat meninggalnya ya. Tapi kalau misalnya kita biarkan, memang dia akan meninggal, tapi perlahan dia akan ya sampai dia jantungnya gagal memompa kembali karena tekanannya terlalu tinggi atau karena birunya ya. Jadi nggak ada lagi darah yang ke paru-paru, semuanya ke sistemik dalam keadaan oksigen yang kurang, tentu lama-lama akan gagal organ juga gitu ya. Jadi memang kalau sudah Eisenmenger, kita tidak lakukan apa-apa ya. Selain kita juga dari segi kita sendiri, kalau kita lakukan gagal kan juga nggak enak buat kita gitu loh ya. Nah itu yang menjadi perhitungan kita dalam melakukan manajemen pasien VSD. Ada lagi? Cukup? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Oke.